loves me, he can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere. Hai teman-teman semuanya. Halo. Ketemu lagi kita di ibadah hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Sebelum kita ibadah, kita mau berdoa dulu. Kita tutup mata, kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu selama 1 minggu ini. Tuhan sudah memberkati kami dari hari Senin lalu ya Tuhan, hingga kami boleh bertemu kembali di hari Minggu ini. Tuhan sudah istirahat kami dengan nyenyak pada malam hari tadi. Tuhan sudah bangunkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan kesehatan yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan nafas yang baru ya Tuhan, dan tentunya dengan semangat yang baru. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk beribadah bersama teman-teman kami semuanya. Kami siap ya Tuhan memulaikan ibadah ini. Tuhan berkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dari ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap beribadah katakan, amin. Ya, kita siapkan kaki kita mau jalan sama-sama sama Tuhan Yesus. Senang, di mana-mana hatiku senang.
sama Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Buat segala kasih-Nya, buat segala penyertaannya, buat segala perlindungannya. Kita mau sungguh-sungguh angkat tangan kita nyanyikan lagu ini buat Tuhan. Bersamamu Bapa, Ya Tuhan, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami sudah masuki tahun yang baru, bahkan akan masuki bulan yang baru. Tapi kami rasakan bahwa penyertaan Tuhan gak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Tuhan sudah sertai kami, Tuhan sudah sertai kedua orang tua kami. Tuhan sertai kami semua ya Tuhan, dengan kebaikan-kebaikan-Mu yang luar biasa. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang tolong, Om dan Tante yang akan sampaikan firman-Mu ya Tuhan, biar apa yang mereka sampaikan boleh tersampaikan, boleh tertanam di hati kami. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Kembali kita di ibadah online sekolah minggu ya, puji Tuhan. Sudah 1 bulan kita melewati tahun 2021 ini ya. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan buat kehidupan kita. Kita percaya Allah kita Allah Immanuel ya. Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini Om kasih judul penyertaan Tuhan atas Daniel ya. Penyertaan Allah ya, Allah Immanuel atas Daniel ya. Kita akan ambil Alkitab kita masing-masing ya. Semua sudah siap ya dengan Alkitabnya. Kita akan buka dalam Daniel 6 ya. Daniel 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29 ya. Puji Tuhan, tapi kita tidak akan baca semuanya ya. Kita semua sudah tahu ya. Kita akan lihat, kita akan belajar dari kehidupan Daniel ini ya. Daniel ya, Daniel adalah seorang pejabat tinggi ya. Pejabat tinggi kerajaan ya. Pada zaman Raja Darius ya. Pada zaman Raja Darius ya. Daniel ini seorang pejabat tinggi yang setia ya. Dia adalah hamba Allah ya. Dia adalah orang yang setia, dia adalah orang yang takut akan Tuhan dan dia suka berdoa ya. Dia suka berdoa dan Raja Darius sangat menyukai Daniel ya. Dibandingkan pejabat-pejabat yang lain, Daniel adalah seorang pejabat yang diurapi oleh Tuhan ya. Ada roh ya. Ada roh Allah dalam kehidupan Daniel ya. Karena itu Raja Darius ya berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Wah, ini. Nah, ini ada Raja Darius bersama Daniel ya. Tapi para pejabat yang lain ya, para pejabat tinggi negara yang lain, dia melihat kehidupan Daniel, mereka iri. Wah, Daniel ini orang yang diberkati ya. Daniel ini seorang yang benar-benar setia ya. Diberkati oleh Tuhannya ya. Dan para pejabat tinggi ini ya, pejabat tinggi yang lainnya ini iri melihat kehidupan Daniel. Dan mereka berencana untuk menyusun sebuah rencana jahat untuk Daniel. Wah, ini Daniel ini gimana ya caranya supaya Daniel ini kita jatuhkan saja ya. Supaya Daniel ini tidak lagi menjabat di istana Raja Darius ini. Bagaimana? Ya, mereka tidak suka dengan kehidupan Daniel ini ya. Lalu para pejabat raja ini ya membujuk Raja Darius ya. Wah, mereka membujuk, mereka bersepakat ini ya. Ini para pejabat-pejabat yang mereka jahat ya kepada mempunyai rencana jahat kepada Daniel ya. Mereka membujuk Raja Darius untuk membuat suatu surat perintah ya. Ya, surat perintah. Kalau kita lihat di sini Daniel 6 ya. Daniel 6 kita akan lihat di sini ya. Ya, ayat yang ke-7 ya. Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku ya. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa ya, para menteri bermufakat ya untuk mengeluarkan surat penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan ya. Suatu larangan dalam jangka waktu 30 hari ya, tidak boleh ada seorang pun ya yang menyembah dewa ya, atau Allah lain atau manusia lain selain kepada Raja Darius ya. Ya. Raja Darius adalah raja yang termasyur. Wah. Ya, mereka ingin supaya orang-orang menyembah Raja Darius ya. Ya. Pejabat tinggi ini tahu ya kalau kehidupan Daniel itu
Daniel ini suka berdoa ya. Daniel suka berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Wah, dia berdoa di loteng ya, rumahnya tinggi ya. Jadi dia naik ke atas loteng, dia berdoa 3 kali sehari. Dan para pejabat tinggi ini tahu wah Daniel ini bisa dijatuhkan ini, bisa kalah ini kalau kena larangan ini. Pasti Daniel ini melanggar ini ya. Karena kan Daniel suka berdoa sama Allahnya gitu ya. Ya. Nah ini. Wah ini dilihat, ini Daniel sedang berdoa ya. Ya. Akhirnya dibuatlah surat larangan itu ya. Surat larangan itu dibuat. Dan waktu didengar Daniel bahwa surat larangan itu sudah dibuat, Daniel lari ke rumahnya ya. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan ya, Engkau Allah yang hidup ya. Engkau Allah yang berkuasa ya. Dan saat Daniel berdoa, para pejabat-pejabat ini ya yang iri itu tadi ke rumahnya Daniel melihat, lah itu Daniel sedang berdoa ya kepada Tuhannya. Dan para pejabat itu melaporkannya kepada raja. Ya, melaporkannya kepada raja. Wah, ayo kita tangkap Daniel. Ya. Kan ada surat penangkapan, ada surat peraturan ya, ada surat peraturan bahwa tidak boleh ya seseorang itu berdoa ya selain ya atau menyembah kepada Allah lain, Tuhan lain selain kepada Raja Darius ya. Ya, yang dianggap bahwa Daniel ini melanggar peraturan ya. Akhirnya Raja Darius ini sedih. Wah, Raja Darius sedih. Aduh, ya. Raja Darius ini sebetulnya mengasihi Daniel ya. Raja Darius ini mengasihi Daniel karena Daniel yang selalu mendukung Raja Darius ya. Ya. Daniel yang selalu setia ya. Dia melihat perbuatan-perbuatan Daniel yang begitu baik ya, ya. Karena Daniel diurapi sama Tuhan ya. Tapi Raja Darius ini sedih, waduh kasihan Daniel yang kukasihi ini. Aku sudah membuat surat perintah dan tidak boleh dirubah ya surat perintah itu ya. Tidak boleh dirubah dan Raja Darius tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Selain dia harus menghukum Daniel ya. Dia sedih, waduh Raja Darius sedih sampai dia berpuasa ya. Dikatakan di Alkitab bahwa Raja Darius ini sampai berpuasa tidak makan tidak minum ya. Dan tidak boleh ada orang yang masuk ke kamarnya, tidak boleh ada penghibur-penghibur yang datang ya. Dan akhirnya ya sesuai surat keputusan tadi ya, surat tadi yang dikeluarkan bahwa setiap orang yang melanggar itu dimasukkan ke gua singa. Wah, masukkan ke gua singa ya. Aduh, ini Daniel ini dimasukkan ke gua singa ya. Daniel dilempar ke gua singa ya. Ya. Ini ada Raja Darius ya, sedih dia ya. Dan Raja Darius ini berkata, Daniel ya, aku tahu ketekunanmu engkau berdoa ya. Aku tahu engkau seseorang yang tekun berdoa ya. Dan biarlah ketekunanmu ini, biarlah Allah yang engkau sembah ya. Tuhan yang engkau sembah itu akan melepaskan engkau ya dari singa-singa itu ya. Daniel terus berdoa dan Raja Darius ini memberikan kekuatan kepada Daniel ya. Kemudian setelah dimasukkan ya, nah ini dimasukkan ke gua singa ini. Wah, Daniel berdoa dan setelah itu raja menutup pintu gua. Wah, raja menutup pintu gua. Gelap ini jadinya ya, adik-adik, anak-anak, gelap ini guanya, kelihatan cuman mata-matanya singanya ya. Ya. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Setelah ditutup dengan batu gua singanya, diberikan meterai ya supaya tidak terjadi apa-apa ya. Ya. Jadi takutnya nanti ada yang menolong Daniel apa bagaimana ya. Ya akhirnya ditutup ya sampai ya gelap gini. Gelap. Tapi saat Daniel berdoa ya, saat Daniel berdoa kepada Tuhan ya, Allah mengirimkan malaikatnya ya. Allah mengirimkan malaikatnya ya untuk menutup ya mulut singa-singa itu ya. Ya. Nah ini Daniel berdoa kepada Allah ya.
Ya, singa-singanya tidak bisa berbuat apa-apa ya. Singa-singanya cuman diam aja nih. Wah, ada malaikat Tuhan yang menjagai. Ya. Raja Darius semalam-malaman tidak tidur. Waduh, mikirin aduh Daniel gimana ini ya. Waduh, kalau sudah kena singa, waduh. Wah, bisa-bisa Daniel meninggal ya, mati di gua singa. Ya, besoknya Raja Darius cepat-cepat, wah aku akan melihat Daniel. Wah, pagi-pagi ya Raja Darius lari ke gua singa, dilihat Daniel ya. Daniel, kamu tidak apa-apa Daniel gitu. Wah, kekalah tuanku raja ya. Allah yang aku sembah, Allah yang hidup gitu ya. Allah yang menyertai aku ya. Allah telah mengirimkan malaikatnya untuk menolong aku ya. Dan aku ya selamat sampai hari ini raja ya. Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup setiap mulut-mulut singa ya. Dan aku masih bisa hidup sampai saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan ya, penyertaan Allah ya. Allah Immanuel yang selalu beserta ya. Ya. Wah, Raja Darius senang ini. Wah, puji Tuhan. Wah, enggak bisa puji Tuhan ya. Raja Darius ya. Ya, terima kasih ya. Wah, kamu sudah selamat Daniel gitu. Iya, Tuanku Raja. Saya sudah selamat ya. Ya, rajanya senang ini ya. Raja Darius senang. Ya. Raja Darius senang dan Raja Darius memerintahkan, wah, ini yang para pejabat-pejabat yang iri tadi kepada Daniel ya. Wah, ini ya, sekarang kamu yang gantian masuk ke gua singa. Wah, ini para pejabat yang iri nih ya. Ayo kamu masuk ke gua singa. Kamu dan keluargamu. Wah, akhirnya keluarganya juga dibawa masuk ke gua singa, belum sampai masuk ke gua singa sudah diterkam sama singa-singanya ya. Nah, akhirnya semua mati di gua singa ya. Semuanya para pejabat ini yang iri ya, mereka tidak suka dengan Daniel ya. Mereka tidak suka dengan Daniel, akhirnya ya beginilah nasib mereka ya. Mereka mati ya. Mereka mati di gua singa ya. Akhirnya Raja Darius ya, memerintahkan semua rakyat ya, semua rakyat harus menyembah kepada Allahnya Daniel ya. Ya, Allahnya Daniel, Allah yang hidup ya, Allah yang berkuasa ya. Allah yang berkuasa ya. Ya, Allah yang sudah membuktikan kepada Daniel ya, hambanya ya, supaya Daniel tetap hidup ya. Karena Daniel ini sering berdoa, karena Daniel ini suka berdoa ya, maka Allah menyertai Daniel ya. Puji Tuhan ya. Akhirnya Daniel menjadi pejabat paling tinggi ya di kerajaan Raja Darius ya. Puji Tuhan ya, kita mau belajar seperti Daniel ya. Daniel yang suka berdoa ya, dalam keadaan susah ya, dalam keadaan senang ya, kita harus tetap berdoa ya. Dalam keadaan mungkin waduh sekarang ini masih harus ke gereja ya, masih harus di rumah ya, tidak bisa ke gereja, harus ibadah online ya. Tapi saat kita benar-benar mau bersyukur sama Tuhan ya, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, percayalah Tuhan kita hadir ya. Dimanapun kita berada ya, apapun yang kita lakukan ya, kita percaya saat kita mengutamakan Tuhan ya, saat kita percaya bahwa Allah Immanuel itu tetap menyertai kita ya, Dia Allah yang berkuasa ya. Puji Tuhan ya, biarlah lewat firman Tuhan ini ya kita dikuatkan ya, kalau kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup ya, Allah yang menyertai kita ya, dimanapun kita berada ya. Mungkin kita pun juga masih belum bisa bersekolah ya, kita harus belajar dari rumah ya, kita harus belajar dari rumah ya. Tapi saat kita mau percaya kepada Tuhan ya, kita berdoa kepada Tuhan, waduh om, tante ya, saya nggak bisa belajar lebih enak ya di rumah ya. Mungkin lebih enak belajar di sekolah ya.
mungkin lebih belajar enak di sekolah, bisa mengerti pelajarannya ya, bisa langsung bertanya kepada gurunya ya. Tapi saat kita mungkin kesulitan, kita kesulitan belajar di rumah ya, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan buat hikmat buat saya ya, berikan kepandaian buat saya saat saya belajar di rumah ya, belajar dari rumah, apa yang saya pelajari itu saya bisa mengerti ya. Ya, biarlah kita belajar seperti Daniel ya, mengutamakan doa dalam setiap kehidupan kita ya. Seperti Daniel ya, berdoa 3 kali sehari ya. Oh iya Om, saya sudah berdoa Om ya. Mau makan berdoa ya. Mau tidur berdoa ya. Puji Tuhan ya. Terus lakukan itu dengan setia ya. Mau berangkat mungkin ya, mau keluar dari rumah ya. Kita berdoa Tuhan menyertai setiap perjalanan kita ya. Kemanapun kita pergi, mungkin kita harus pergi keluar rumah. Kita percaya, kita awali semua aktivitas kita dengan doa ya. Seperti Daniel ya, Allah yang menyertai ya. Sekalipun kita harus mungkin ya nggak masuk di gua singa ya. Mungkin nggak masuk di gua singa. Tapi mungkin ada saat-saatnya kita harus menghadapi situasi kondisi yang mungkin menakutkan kita ya. Membuat kita takut ya. Ya seperti sekarang ini ya, takut COVID, takut ya. Tapi saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita berdoa ya, kuasa Tuhan itu kuasa yang dahsyat ya, kuasa yang luar biasa ya. Saat kita berdoa, kita mengutamakan Tuhan, Tuhan Allah Immanuel, Dia yang akan menyertai kita ya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak panjangkan ya. Kita percaya bahwa saat kita berdoa kepada Tuhan ya, mujizat masih ada buat setiap kita. Puji Tuhan, kita akan satu dalam doa ya. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pemeliharaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Engkau Allah yang Daniel sembah Tuhan, sama seperti Allah yang kami sembah. Kalau Engkau sudah menyertai Daniel Tuhan, Engkau Allah yang sama yang akan menyertai kehidupan kami Tuhan. Di bulan-bulan ke depan Tuhan, Engkau Allah yang menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Saat mungkin kami kesulitan Tuhan dalam pelajaran kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Saat kami harus belajar dari rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau Allah yang mampu memberikan hikmat buat kami Tuhan. Untuk kami boleh, haleluya, mengerti setiap pelajaran yang kami terima. Sekalipun kami harus belajar sendiri dari rumah Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati setiap orang tua kami masing-masing Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, dalam setiap pekerjaan mereka masing-masing, mereka harus bekerja, mungkin harus di luar rumah Tuhan. Engkau Allah yang menyertai orang tua kami masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menjagai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang sudah kami terima Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami peraskan doa kami ini. Haleluya. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Sampai bertemu di ibadah online selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Semangat Immanuel, Allah beserta kita. God is everywhere and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He